Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore ataupun malam buat mas, mbak, bapak, ibu sekalian. Perkenalkan, saya Raffi Hidayat, saya dari KKN UGM Subunit kali dengan 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit informasi tentang tsunami. Nah, jadi apa itu tsunami? Tsunami itu berasal dari dua kata bapak ibu sekalian. Yang pertama itu yaitu pelabuhan, dan juga nama yang berarti gelombang, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Nah, untuk gambaran tsunami ini seperti apa? Jadi tsunami ini yaitu seperti istilahnya volume air yang besar yang datang dari tengah laut yang luas, yang menuju ke arah darat, yang menyempit ukurannya, sehingga apabila ke arah darat maka ketinggiannya airnya akan naik pesat, seperti halnya jika kita mainan selang air lalu ditutup sebagian selangnya. Nah, airnya nanti bisa muncrat atau keluar lebih tinggi dan lebih deras kan. Nah, oleh karena itu bila sedang berada di kapal tengah laut, jangan mencoba-coba untuk mendekat ke arah pantai, sebaliknya arahkan kapal menuju ke laut. Nah, untuk efek akibat dari tsunami sendiri apa saja? Ada banyak sekali efeknya, yaitu diantaranya yaitu satu, kerusakan bangunan, kemudian kebakaran, dan juga korsleting listrik. Nah, apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya tsunami? Terjadinya tsunami disebabkan oleh gelombang laut yang diakibatkan oleh gempa bumi yang berpusat di laut yang bersifat dangkal dan juga bermagnitudo yang cukup besar, biasanya lebih dari 6. Kemudian longsoran bawah laut. Kemudian dapat juga letusan gunung api yang terjadi di bawah laut, hantaman meteor yang terjadi di laut, dan juga patahan vertikal baik naik ataupun turun yang terjadi di bawah laut. Bagaimana kita memprediksi atau tahu tanda-tanda akan terjadi tsunami? Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu biasanya sebelum tsunami terjadi adanya gempa bumi yang besar, biasanya di atas magnitudo 6 dan susut laut. Jadi setelah ada gempa tersebut, laut itu akan susut, seperti akan tertarik ke arah laut airnya. Kemudian terdapat selang waktu antara gempa terjadi dan tsunami tiba di pantai. Nah, biasanya waktu-waktu krusial itu di 30 menit sampai 2 jam. Kemudian gelombang pertama itu biasanya disusul oleh gelombang-gelombang berikutnya. Nah, pastikan dulu gelombang sudah habis atau selesai, baru dinamakan tsunami telah berakhir atau belum, seperti itu. Gempa bumi yang dapat memicu terjadinya tsunami biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu lokasi epicenter. Epicenter ini adalah lokasi pusat gempa bumi itu terletak di laut. Yang kedua, kedalaman pusat gempa itu relatif dangkal. Nah, kurang dari 70 km. Ukuran 70 km di bumi ini termasuk dangkal, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki magnitudo yang besar, biasanya di atas 6. Kemudian mekanisme patahannya adalah patahan yang vertikal, yaitu naik ataupun turun. Jadi di tengah laut itu dasarnya itu mengalami patahan. Patahannya baik dapat berupa naik ataupun turun, sehingga nanti sehingga air yang ada di atasnya yang volumenya sangat besar itu juga akan mengikuti naik turunnya, sehingga menimbulkan gelombang. Nah, nanti ketika sampai di daerah yang lebih dangkal, itu gelombang tersebut akan menjadi tinggi, naik pesat ketinggian airnya, seperti itu. Nah, untuk mengakses atau mengetahui informasi tentang tsunami yang valid dan terpercaya, Bapak Ibu Mas Mbak sekalian dapat mengakses dari BMKG. BMKG merupakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu mendownload dan menginstal aplikasi yang bernama Info BMKG. Aplikasi ini dapat dengan mudah di-download dan diinstal melalui Play Store yang ada di ponsel Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian. Nah, ada beberapa pemahaman yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian, yaitu yang pertama, untuk detektor tsunami yang dimiliki oleh BMKG sampai saat ini tuh hanya mampu mendeteksi tsunami setelah 4-5 menit datangnya gempa bumi.
sehingga pada kasus di tsunami di Banten kemarin itu terjadinya tsunami di menit kedua, sehingga belum bisa terdeteksi oleh sistem detektor dari BMKG, sehingga kemarin memang ada kesalahpahaman atau memang terjadi keterbatasan teknologi. Kalau peringatan tsunami tersebut dicabut, itu artinya tidak terjadi tsunami, dan kalau peringatan tsunami itu diakhiri, itu artinya benar terjadi tsunami, tapi kemudian air yang naik hingga ke darat atau jalanan itu sudah surut. Nah, untuk waktu-waktu krusial itu antara 30-2 jam dari gempa, sehingga biasanya setelah gempa besar terjadi yang berpusat di laut terjadi, itu diminta untuk menjauhi pantai sampai kira-kira 2 jam dari gempa datang. Kemudian bagaimana meminimalisir dampak akibat terjadinya tsunami? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu pembangunan peringatan dini tsunami, yaitu atau Tsunami Early Warning System. Yang kedua yaitu pembangunan tempat evakuasi atau shelter di daerah dekat pemukiman yang aman dari tsunami. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko. Yang keempat yaitu penanaman mangrove dan tanaman lainnya untuk meredam energi tsunami. Kemudian naik ke tempat yang lebih tinggi, bisa gedung, bukit atau apapun. Yang selanjutnya itu sesegera mungkin menjauh dari pantai apabila sedang berada di pantai. Apabila sedang berada di tengah laut, itu jangan mencoba untuk ke pantai atau ke daratan, sebaliknya arahkan kapal menuju ke tengah laut. Kemudian yang paling penting yaitu pemahaman atau sosialisasi tentang edukasi bencana ini kepada warga-warga. Nah, bagaimana untuk potensi tsunami yang ada di Jawa bagian selatan, khususnya Yogyakarta. Ancaman tsunami itu memang benar-benar nyata Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian, terutama di pesisir selatan Pulau Jawa. Sisi selatan ini karena berhubungan langsung dengan zona penunjaman yang saya jelaskan di bagian gempa bumi kemarin. Bahkan tsunami dengan ketinggian gelombang kecil pun telah terjadi sebenarnya berkali-kali, tapi dengan ketinggian yang kecil. Ada pelajaran yang dapat kita ambil dari Jepang dalam mengurangi resiko tsunami. Di Jepang itu pernah membangun tanggul di pesisir pantai dengan tinggi kurang lebih 5 meter. Namun saat bencana gempa dan tsunami terjadi di tahun 2012, tanggul tersebut tidak mampu menahan kekuatan ombak tsunami tersebut. Nah, kalau kita bandingkan dengan pesisir selatan Jawa ini memiliki tanggul alami malahan dalam bentuk gumuk pasir yang ketinggiannya malah di atas 5 meter. Namun, kebanyakan tanggul alami tersebut itu justru malah dijadikan tempat pertambangan pasir. Nah, pemahaman ini harusnya kita bangun konteks pemberdayaan kompetensi sumber daya manusia di pemerintah daerah, sehingga cara pandangnya tidak hanya parsial atau ekonomi, tapi juga secara utuh agar pertimbangannya sangat luas dalam mengambil keputusan yang berhubungan sekali dengan bencana ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.